Pemirsa tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Seorang kekasih dipaksa gugurkan kandungannya, tak hanya satu nyawa, dua nyawa sekaligus jadi korban. Ya, selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Disiksa semua. Ini binatang jangan ngasih pulang, jangan keluar ya. Ya Pak, kita tahan Pak. Saya kemarin berapa Pak? Rumah sakit seyogianya menjadi tempat aman bagi para pasien hingga dokter. Namun tidak di beberapa rumah sakit satu ini yang justru terjadi aksi percobaan pembunuhan. Peristiwa percobaan pembunuhan pasien di Rumah Sakit Harapan Magelang ini terjadi pada malam hari. Aksi pelaku digagalkan polisi dan pelaku ditangkap anggota Resmo Polres Magelang Kota. Ironisnya, bukan hanya satu pasien. Pelaku melakukan aksi percobaan pembunuhan terhadap dua orang pasien yang mengakibatkan korban terluka. Untuk korbannya ada yang luka. Untuk korban pasien atau gimana? Iya. Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang Kota mengatakan, kronologi kejadian bermula ketika pelaku menengok korban di rumah sakit pada malam hari. Sempat terlibat cekcok pelaku dengan salah satu anak angkat korban. Kemudian pelaku kembali mendatangi korban di rumah sakit. Pelaku yang diketahui seorang kakek berinisial JN ini tiba-tiba datang dan mengancam ke semua orang yang berada di dalam bangsal, baik dari pihak rumah sakit maupun keluarga pasien. Dengan posisi memegang sebilah pisau di tangan kanannya dan menindih korban yang sedang sakit, pelaku meminta semua orang tidak diperbolehkan keluar ruangan. Setelah beberapa saat, petugas kepolisian datang dengan melompat dari jendela dan berhasil menggagalkan aksi pembunuhan itu. Motif pelaku melakukan percobaan pembunuhan masih digali oleh pihak kepolisian, namun diduga pelaku sakit hati terhadap korban. Saat ini kita sedang melaksanakan observasi. Karena dari data awal yang kami kumpulkan maupun hasil pemeriksaan sementara kita mendapatkan kecurigaan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan. Sehingga saat ini kita sedang melaksanakan observasi di Rumah Sakit Jiwa di Kota Magelang. Selain mengamankan pelaku dan barang bukti yang digunakan, kedua korban langsung dilakukan penanganan medis. Polisi juga mendalami bagaimana pelaku bisa masuk rumah sakit dengan membawa senjata tajam. Kasus percobaan pembunuhan di rumah sakit juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Kali ini korbannya adalah seorang dokter gigi cantik bernama VCL Alexandra. Korban dianiaya dan diancam dibunuh oleh pria bernama Samuel Sunarya. Kejadian berawal dari aksi pelaku yang terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram korban, terlihat pelaku yang mengenakan masker dan kacamata hitam memasuki sebuah ruangan sembari membawa pisau lipat. Pelaku kemudian berpapasan dengan VC di lorong ruangan. Pelaku dan korban pun terlibat adu argumen sebelum dipisahkan. Namun tiba-tiba pelaku terlihat mengacungkan pisau lipatnya ke arah korban.
pelaku sempat menempelkan pisau lipat di leher korban. Korban kemudian mencoba membawa pelaku keluar ruangan hingga kemudian pelaku menyerang. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh. Korban pun melaporkan hal itu ke Polrestabes Bandung. Bapak Samuel Suraya. Tak membutuhkan waktu lama, penangkapan pelaku pun berjalan dramatis. Saat polisi tiba, tidak ada penghuni rumah yang menggubris peringatan polisi agar Samuel keluar dan menyerahkan diri. Polisi pun terpaksa mendobrak pagar rumah Samuel. Setelah berhasil masuk, polisi langsung menangkap Samuel yang bersembunyi di dalam rumah. Samuel yang mengenakan kaos putih pun digelandang petugas ke Mapolrestabes Bandung. Usai ditangkap, Samuel ditetapkan sebagai tersangka. Meski polisi telah menangkap pelaku, namun polisi belum mengungkap motif di balik pelaku melakukan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan tersangka. Pasalnya sejak diamankan, tersangka belum dapat dimintai keterangan. Namun berdasarkan penyidikan polisi, pelaku dan korban sudah lama kenal dan berkomunikasi melalui media sosial. Polisi selanjutnya memeriksa kejiwaan pelaku. Gangguan jiwa masih tidak ada lagi. Yang pasti ini baru pemeriksaan awal, yang pasti tersangka sudah kita amankan, yang pasti seluruh saksi nanti kita minta keterangan baik dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar, karena yakin pasti di lingkungan sekitar juga mengetahui bagaimana perilaku daripada si tersangka ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam pasal perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Tak hanya itu, dari kediaman tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah senjata laras panjang dan sebuah airsoft gun yang semuanya diduga ilegal. Sungguh ironis, tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, seorang kekasih dipaksa gugurkan kandungannya. Tak hanya satu nyawa, 2 nyawa sekaligus jadi korban. Itulah yang dialami SF, wanita asal desa Tegalrejo, Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Diduga dirinya diminta untuk minum racun oleh kekasihnya. Ironisnya, usai minum racun penggugur kandungan, SF meninggal setelah dilarikan ke klinik terdekat. Paman korban mengungkapkan kejadian ini dan pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ke pihak berwajib untuk menindaklanjuti dugaan pelaku meracuni korban. Namun sayangnya, kasus terkesan ditutup-tutupi oleh kedua keluarga. Itu satu buah nyawa, itu sama aja kami kehilangan nyawa kan. Jadi makanya kami juga di sini kan kita pasrahkan, kita laporkan ke pihak hukum itu dengan bagaimana nanti urusan hukum kan gitu. Kasus kembali terungkap setelah keluarga korban membuka ponsel milik korban dan membaca pesan percakapan korban dan kekasih yang tak lain adalah terduga pelaku. Polisi kemudian melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam guna kepentingan otopsi korban di pemakaman umum desa Tegalrejo untuk mendalami kasus. Ada salah satu warga yang meninggal tidak wajar. Kemudian kita menerima laporan tersebut. Selanjutnya kami mengambil langkah untuk mengetahui kebenaran berita tersebut. Antara lain langkah-langkah yang kami ambil ya, kita saat sekarang ini akan mengadakan ekshumasi, penggalian kubur, kemudian melakukan otopsi.
Dan terungkap korban meninggal akibat potasium atau racun. Korban meninggal setelah meminum potasium yang diberikan pacarnya dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan. Polres Merangin pun menetapkan pacar korban Iva alias Pandu sebagai tersangka. Diduga motif tersangka melakukan hal keji itu lantaran pacar hamil dan tersangka tidak mengingini kehamilan itu. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban yang terdapat noda muntah korban, sisa sianida potasium, gelas, cangkul, ponsel, dan isi pesan WhatsApp korban dan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Tak hanya di Merangin, Jambi, kasus serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang duda beranak satu tega menghabisi nyawa pacarnya dengan mencekoki korban dengan obat penggugur kandungan hingga overdosis. Korban meregang nyawa dengan kondisi mengandung di RSI Rapocini, Makassar. Pelaku berinisial RS tak bisa berkutik saat ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Maros, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, dari pengembangan kasus polisi menemukan pelaku lain, yakni seorang wanita yang membantu aksi RS. Ironisnya, korban tidak hanya dipaksa mengkonsumsi obat penggugur kandungan, namun pelaku juga memaksa korban memasukkan obat penggugur kandungan melalui kemaluan korban. RS berperan sebagai pemberi obat, sementara pelaku lain CK bertugas mencari obat penggugur kandungan. Akibat perbuatan keduanya, korban tewas dengan kondisi hamil di RSI Rapocini. Meninggal yang diduga dilakukan oleh pacarnya sendiri dan dibantu seorang wanita, alias CKR. Pacarnya ini melakukan aborsi kepada pacarnya dengan memberikan obat Sitotex, yang dimana obat ini dipaksa diminum, kemudian dipaksa melalui dari kemaluan dimasukkan. Motif RS menghabisi kekasihnya yang telah hamil adalah karena belum siap memiliki anak. Sementara ia sendiri berstatus duda beranak satu. Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.